Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang di video Sensei kali ini ya. Perkenalkan Sensei Lavina Aisyah Supriyatna, biasa dipanggil Lev. Jadi minasan bisa panggil Sensei Lev Sensei aja ya, LFV. Nah, Sensei kali ini bakal mengajarkan mengenai Seikatsu. Nah, minasan mungkin udah sering denger ya kata Seikatsu itu apa. Mungkin itu dari anime, dari game, dari manapun itu pasti pernah dengar kata Seikatsu. Nah, minasan bisa tebak gak arti Seikatsu itu apa? Jadi, seikatsu itu artinya aktivitas sehari-hari ya. Dari sei yang artinya itu kehidupan dan juga katsu yang artinya itu aktivitas. Jadi, disatukan menjadi aktivitas sehari-hari. Nah, bisa dilihat ya dari gambar-gambar di sini nih. Kita bakal belajar apa aja. Kita tuh bakal belajar cara menyebutkan kegiatan kita sehari-hari gitu dalam bahasa Jepang dan bagaimana cara menyebutkannya gitu. Cara menanyakannya, cara menyebutkannya, cara menjelaskannya. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu tentunya kosakata ya, karena kalau misalnya kita belajar pola kalimat, kalau misalnya nggak tahu kosakatanya, apa yang mau diucapin dong gitu kan? Nah, jadi dimulai dari kosakata. Kosakata yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari gitu ya. Misalnya kayak tadi kan di gambar tadi ada menggambar, terus makan, memasak, dan segala macamnya itu kita bakal pelajari di materi kali ini. Terus yang kedua ada adjektif yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, adjektif ini tuh misalnya tuh kayak capek gitu ya, atau enak, atau misalnya tuh kalau misalnya berhubungan dengan game gitu, game yang seru gitu. Nah, kita juga bakal pelajari di sini. Terus yang ketiga itu ada kosakata mengenai kejadian dalam seharian. Itu tuh apa sih? Jadi kayak misalnya tuh kita tuh bakal belajar gitu. Eh apa aja yang terjadi dalam satu hari itu tuh gitu, aktivitas apa saja yang kita lakukan dalam satu hari tersebut. Lalu yang terakhir tentunya pola kalimatnya. Nah, kita tuh bakal belajar pola kalimat and atau atau noun ya, and plus o atau ni atau de plus vimas. Nah, vimas ini tuh verba atau kayak pola kalimat maaf, sebenarnya verb itu kata kerja dalam bentuk mas. Jadi kata kerja dalam bentuk mas, vimas. Dan juga ada adjektif plus noun plus o atau ni atau de dan vimas. Nah, kita masuk aja ya ke kosakatanya. Kotoba o oboemashou. Nah, yang pertama itu ada doshi. Doshi itu apa sih? Doshi itu kata kerja atau verb. Nah, ini tuh nanti bakal penting banget buat kita pelajari untuk membuat pola kalimat. Karena bakal jadi inti dari pola kalimat tersebut. Nah, yang pertama itu ada Neru. Bisa dilihat ya dari gambar-gambarnya, mungkin minasan bisa nebak gitu kayak ini tuh apa sih? Kayak walaupun minasan mungkin gak bisa baca hiragananya ya, atau kayak misalnya gak ngerti arti katanya apa sih saya gitu. Tapi bisa dilihat dari gambarnya terus ditebak gitu ya. Dan mungkin beberapa dari ini tuh udah sering denger gitu. Biasanya sering muncul pasti ya di anime, di manga, atau misal kayak kalau misalnya minasan lagi belajar bahasa Jepang gitu, di buku pasti muncul gitu. Nah, yang pertama itu ada Neru. Apa sih Neru tuh? Neru itu artinya tidur. Nah, kayak misalnya itu kayak kalau misalnya tadi kan saya udah nyebut ya kalau pola kalimat buat menyebutkan aktivitas sehari-hari itu apa, yaitu n plus o atau ni atau d plus mas. Jadi kan sini neru ya, neru itu dihapus ru-nya karena dia itu bentuk ru akhirannya. Dihapus ru-nya, ditambahin mas. Jadi nemas, nemasu, nemas. Itu untuk bentuk vimas dari neru. Lalu selanjutnya ada okiru. Nah, eh, untuk bentuk Vimas dari Okiru sendiri, itu tuh dihapus ru sama kayak Nerunya. Jadi Okimas. Okimas. Bisa dilihat ya dari gambarnya tuh. Dari gambarnya apa? Bangun tidur. Hai. Lalu kita lanjut lagi. Setelah bangun tidur pasti mandi ya kan. Bangun tidur ke terus mandi gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada abiru. Nah, untuk abiru sendiri itu sama ya kayak sebelumnya. Ru. Berarti apa yang diganti? Yang digantinya ru-nya. Jadi mas, abi, mas. Nah, di sini kan kelihatan ya lagi mandi. Yang jelas dong gitu ya kalau abi mas itu artinya mandi. Hai, selanjutnya Fiori. Bisa dilihat dari gambarnya, ketebak mungkin ya. Kalau kita itu lagi masak. Hai, Fiori. Nah, teori sendiri, kalau misalnya teorinya doang itu bisa juga disebut kayak masakan gitu, masakan.
Kayak haha no ryori, masakan ibu. Nah, kalau misalnya mau dijadiin mau dijadiin doshi gitu ya, mau dijadiin kata kerja, itu tuh ditambah ryori o suru. Ryori o suru. Nah, sama kayak sebelum-sebelumnya nih, suruh. Sensei, kalau suruh itu bukannya verba kamus gitu ya. Nah, untuk suruh itu bentuk masnya itu bukan sumas ya, tapi shimas. Nah, jadi apa kalau ryori dalam kata kerja? Jadi ryori o shimas, ryori o shimas. Nah, selanjutnya setelah masak ngapain? Setelah masak kita makan. Hai. Nah, di sini sama ya guys sebelum-sebelumnya. Ru. Berarti yang diganti ru-nya. Jadi tabe mas. Di sini kelihatannya dia lagi makan berarti taberu atau tabemas itu makan. Nah, setelah makan kan ada energi gitu ya, ada energi. Jadi dia tuh bengkyo, bengkyo. Bengkyo bisa dilihat dari gambarnya dia lagi ngapain coba? Lagi belajar. Jadi bengkyo itu artinya belajar. Nah, kan sama ya kayak sebelum-sebelumnya ini kayak dia tuh ru sensei kok ini nggak ada ru-nya. Sama kayak Ryori ya. Dia tuh harus ditambah o suru. Jadi bengkyo o suru. Bengkyo o suru, surunya diganti jadi vimas. Dan untuk bentuk vimasnya suru, masih ingat nggak? Bentuk vimasnya suru itu shimas. Bukan sumas ya, shimas. Jadi benkyo o shimasu. Hai, selanjutnya kita lanjut lagi nih. Nah, ini bentuk verbanya tuh beda lagi kelompoknya. Kalau tadi kan ru, ini mu. Jadi, sensei apa sih yang diganti gitu ya? Bisa dilihat ya, nomu. Nomu itu dia lagi apa? Lagi minum. Jadi nomu itu minum. Nah, cara ganti jadi vimasnya gimana? Ini no, mu, ada u kan ya di akhirannya. U-nya hapus, ganti jadi imas. Jadi nomi mas. Nomi mas. Minum. Nomi mas. Nah, sama kayak ini ya kayak nomu. Selanjutnya karena udah makan, udah belajar, udah minum, dia lanjut apa? Pergi ke sekolah. Hai, untuk pergi ke sekolah sendiri itu nanti ada pola kalimatnya itu sendiri ya gitu ya. Tapi kita di sini belajar fokus ke perginya, kata kerja pergi. Nah, untuk kata kerja pergi itu tuh iku. Nah, iku sama kayak nomu ya. Kita hapus u-nya, ganti imas di belakang. Jadi iki mas. Iki mas. Itu pergi. Hai, kita lanjut. Nah, ini dia kan udah kayak berangkat sekolah gitu ya, udah lakuin ini, lakuin itu. Nah, ini kegiatan dia setelah di rumah. Yang pertama kan pasti pas pulang ke rumah itu sama ibu mungkin ya, tolong bantu beresin dong gitu kan ya. Nah, ini kita ada soji. Soji itu bebersih gitu ya, membersihkan. Soji. Tapi sama kayak tadi ya, sama kayak Ryori, sama kayak Benkyo. Soji itu tuh kalau kata ini sendiri tuh bukan kata kerjanya gitu. Kita harus tambahin o suru. Jadi soji o suru. Nah, buat jadi bentuk vimas, kita tinggal ganti suruhnya aja. Jadi shimas. Jadi untuk kata kerjanya itu soji o shimas. Nah, lanjut ya. Kita setelah bebersih nih, langsung baca manga gitu ya. Untuk kalimat kata untuk bacanya sendiri itu bisa dilihat di sini ya. Yomu. Nah, yomu. Nah, yomu itu sama kayak nomu tadi ya. Jadi bukan ngapus ru-nya atau apa karena di sini nggak ada ru ya, beda kelompok. Tapi kita hapus u-nya ganti jadi imas. Jadi yomi mas. Yomi mas. Membaca. Selanjutnya setelah membaca mungkin kayak wah ada inspirasi gitu ya, pengen nulis. Nah, jadi dia tuh nulis kaku, kaku. Sama kayak nomu, yomu, sama iku gitu ya. Kita tuh hapus u-nya di kaku. Jadi kita tuh hapus u di situ, ganti imas. Jadi kaki mas, kaki mas, menulis. Nah, setelah itu mungkin dia disuruh bantu ibunya lagi nih. Nah, dia tuh arau, arau. Nah, bisa nebak gak dia lagi apa?
lagi nyuci ya, mungkin nyuci tangan, nyuci piring, arau. Nah, sama kayak sebelumnya kita hapus ya, hapus atau ganti gitu si U-nya itu. Di sini kan ada U tuh. Arau, ganti U-nya jadi imas. Jadi ara imas. Itu mencuci itu araimas. Araimas. Nah, setelahnya kita refreshing lagi nih. Dia tuh lagi ngapain nih? Lagi dengerin musik ya, mendengarkan. Ini tuh kiku. Kiku. Ganti U-nya jadi imas, kikimas. Kikimas, mendengarkan. Setelahnya kita lanjut nonton nih. Nonton apa tuh? Nonton robot, roboto ya. Nah, untuk menonton itu, kata kerjanya sama kayak melihat. Karena kalau misalnya nonton kan kita pasti melihat TV, melihat layar, apalagi gitu ya, kayak melihat lah gitu intinya tuh. Jadi di sini untuk kata kerja menonton gitu ya, itu tuh sama dengan melihat, yaitu miru, miru. Nah, ini sama kayak tadi mungkin ya, kayak tabemas, terus neru, itu nggak ditambahin i mas, tapi langsung hapus ru-nya dan ganti mas. Jadi mi mas, menonton. Nah, selanjutnya kita lanjut nih, dia tuh ngerjain PR. Nah, dibantu sama ayahnya gitu ya. Nah, di sini ada kan ya. Jadi kita pakai itu tetsudau, tetsudau. Tetsudau itu membantu. Nah, ini tuh di sini sama kayak arau ya. Kita hapus u-nya, ganti imas. Jadi tetsuda imas. Tetsuda imas. Membantu. Hai, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir yaitu apa coba? Main game ya. Bisa main game, main kayak ucing-ucingan gitu ya sama teman. Itu sama kayak sebelum-sebelumnya kita hapus u-nya di asobu. Asobu. Hapus u-nya jadi asobimas. Asobimas. Bermain. Hai, lanjut ke kata benda atau meishi. Nah, ini tuh nanti jadinya noun ya untuk di pola kalimatnya itu. Yang pertama kita ada uta. Nah, ini uta tuh bisa ditebak mungkin ya. Nyanyi gitu, nyanyi lagu atau kayak bernyanyi. Nah, ini juga bisa jadi kata kerja. Gimana tuh sensei? Kita tambahin oshimas. Jadi uta kayak utao shimas atau enggak kayak yang lebih kompleksnya lagi ya. Utao utaimas. Utau ya, utau. Utau hapus u-nya jadi imas, utaimas itu tuh bernyanyi. Jadi menyanyikan lagu gitu. Utao utaimas. Nah, selanjutnya ada apa coba? Olahraga ya, undo. Nah, undo itu sama kayak sebelum-sebelumnya gitu ya, sama kayak soji, sama-sama benkyo, harus tambahin o suru. Jadi undonya sendiri itu artinya olahraga, tapi kalau mau menyebutkan berolahraga, kita harus tambahin o suru. Jadi undo o suru. Undo o shimas. Nah, selanjutnya itu gemu. Ini katakana ya. Jadi game ini tuh biasanya merujuk ke game online gitu, apapun game digital kayak PS atau misalnya Mobile Legends apa gitu ya, itu game. Gampang ya, game. Nah, selanjutnya ada uchi. Nah, ini mungkin kayak rumah gitu ya. Minasan mungkin nanya gitu, kayak sensei bukannya rumah itu iye gitu ya. Nah, kalau uchi itu tuh lebih merujuk ke rumah kita sendiri gitu, bukan rumah orang lain. Uchi itu biasanya udah pasti itu tuh rumah kita gitu, bukan rumah orang lain. Jadi kalau misalnya, aku mau pulang ke rumah, itu kayak uchi gitu. Yang disebutnya itu bukan iye. Nah, selanjutnya ada zashi. Bisa dilihat gitu ya, ini fashion gitu, fashion. Berarti ini majalah. Mungkin sekarang minasan udah jarang gitu ya baca majalah. Tapi di Jepang itu masih banyak yang suka beli majalah, majalah beauty atau apa gitu ya. Masih suka banyak yang beli lah. Nah, untuk bahasa Jepang itu zashi. Zashi. Pakai su kecil ya, jadi kayak S-nya itu double. Zashi. Itu tuh majalah atau magazin gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita nonton nih. Nonton apa? Nonton terebi. Nonton TV. Kelihatan jelas gitu ya, terebi. Bi itu kan biasanya digunakan untuk merujuk ke hal yang berbunyi V gitu di bahasa Jepang tuh. Jadi terebi, televisi. Nah, selanjutnya itu ada fuku. Nah, ini fuku ini tuh merujuknya ke pakaian ya, pakaian fuku.
Ini walaupun ada kuku kayak iku gitu ya, tapi ini bukan kata kerja kok. Ini emang kayak kata bendanya itu fuku untuk pakaian atau baju. Nah, selanjutnya ada sumaho. Sumaho, walaupun gambarnya sih ya HP jadul gitu, tapi sumaho itu handphone atau kayak smartphone gitu ya, smartphone. Kayak gini kan kayak sumaho. Jadi itu tuh kayak singkatan dari smartphone, sumaho. Hai, selanjutnya ada tabe mono. Tadi kan minasan udah denger ya ada taberu, tabemas. Nah, untuk makanan sendiri itu tuh tabe mono. Jadi tabe ya makan dan mono benda. Jadi makan benda, makanan gitu kan ya. Tabe mono. Hai, selanjutnya ada air putih ya ini. Mizu, mizu, air putih. Ini tuh merujuknya ke air putih gitu ya, air biasa atau mizu gitu. Kayak dipakai buat cuci tangan, minum itu mizu. Lalu ada ocha. Ocha. Ini tuh teh ya. Nah, di Jepang itu ada beberapa jenis teh. Ocha gitu ya, ocha, kocha. Terus ada juga kayak green tea segala macam ya. Nah, tapi biasanya istilah umum yang dipakai buat teh itu ocha. Nah, selanjutnya tadi kan di Terebi nih. Di Terebi kita nonton apa? Kita nonton movie, nonton film. Hai, film itu eiga. Eiga. Film ya, film atau ya movie gitu. Eiga. Nah, itu sama kalau misalnya minasan nanti di Jepang gitu ya, mau nonton film gitu di bioskop. Bioskop itu tinggal bilang kayak eiga ditambahkan kan itu kayak buat ruangan gitu ya, kayak toshokan gitu, perpustakaan. Eiga kan berarti bioskop. Selanjutnya ada apa nih? Job. Oh, minasan mungkin kayak beberapa dari kalian belum punya job gitu ya. Tapi ini penting gitu buat masa depan. Job atau pekerjaan itu shigoto. Shigoto. Ini tuh kerja atau pekerjaan. Tapi untuk bekerja itu nanti beda lagi yaitu hatarimas. Hatarakimas. Hatarakimas. Kalau kerjanya sendiri itu pekerjaannya sendiri itu shigoto. Selanjutnya ada apa nih? Buku ya yang biasanya ditemuin di Toshokan gitu. Nah, ini tuh dalam bahasa Jepangnya hon. Hon. Mungkin minasan kalau misalnya lihat kanji buat Jepang gitu ya, buat Jepang, negara Jepang. Itu lihat ada ni matahari dan hon. Nah, honnya itu ini buku, nihon. Nah, selanjutnya ada shawa. Shawa jelas gitu ya, shower. Shawa. Jadi kalau misalnya ada akhiran er gitu ya, er dalam bahasa Jepang itu biasanya mereka tuh jadi panjang gitu, jadi a panjang, jadi shawa gitu. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, oh minasang karena kita orang Indonesia gitu ya, pasti nggak bisa gitu kalau sehari nggak makan pakai nasi itu. Ini nasi, gohang, gohang. Nah, kalau di bahasa Jepang tuh kayak makan siang, makan malam gitu ya. Itu tuh diganti-ganti ada beberapa istilah. Mereka itu menggabungkan apa ya? Menggabungkan si waktunya dengan gohan, nasi. Sama kayak kita gitu ya, makan siang, makan pagi, makan malam. Gak kayak di luar negeri mungkinnya dalam bahasa Inggris kan kayak ada breakfast, lunch, ada dinner. Kalau di bahasa Jepang tuh asa gohan, hiru gohan, bang gohan. Jadi kayak sama kayak kita itu makan pagi, makan siang, makan malam. Hai, lanjut. Nah, ini basho atau tempat basho. Yang pertama itu ada apa? Byoin. Byoin di sini bisa ditebak gitu ya, rumah sakit. Mungkin dari beberapa minasan ada yang pernah byoki gitu ya, byoki. Byoki itu sakit. Dan harus masuk byoin, rumah sakit. Tapi semoga nggak ada sih ya, nggak ada yang harus masuk rumah sakit lagi. Jadi byoin itu rumah sakit. Minasan kalau misalnya ke Jepang nih terus harus ke rumah sakit itu byoin ya. Bukan hospitaru, tapi byoin. Nah, selanjutnya kalau misalnya rumah sakit dalam bahasa Jepang itu byoin, restoran dalam bahasa Jepang itu restoran. Tapi kita nyebutnya itu restoran. Restoran. Karena di bahasa Jepang itu nggak ada S langsung gitu ya. Jadi harus pakai su gitu. Restoran. Ini restoran ya, jelas. Nah, selanjutnya minasan mungkin kayak kalau misalnya lagi weekend atau lagi ada event gitu ya, event cosplay sama teman-teman itu pasti kayak suka pengen asobi gitu ya. Ke Moru, Moru bisa dilihat gitu ya di sini shopping mall, mall gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya minasan mau ke Jepang harus lewat mana nih? Pasti lewat bandara dong ya. Lewat Kuko. Kuko. Kuko itu bandara. Jadi kalau misalnya minasan mau pulang dari Jepang atau berangkat ke Jepang gitu ya harus ke Kuko.
Nah, selanjutnya ini kalau misalnya minasan udah kerja gitu ya. Nah, kerjanya itu di mana? Di kaisha. Kaisha. Nah, jadi kalau misalnya tempatnya sendiri itu biasanya sih disebutnya ofisu gitu ya, ruangannya sendiri itu ofisu, gedungnya tuh. Tapi kalau misalnya minasan kayak mereferensi ke pekerjaan, itu biasanya disebutnya kaisha. Karena kaisha itu artinya perusahaan gitu ya, kaisha. Selanjutnya ada toshokan. Nah, tadi kan kayak ada hon gitu ya. Kalau misalnya baca hon itu biasanya di mana? Pastinya di perpustakaan. Kita ke toshokan. Toshokan, perpustakaan. Nah selanjutnya minasan, beberapa dari kalian mungkin ya masih di sekolah gitu ya, masih gakusei gitu ya. Entah itu kokosei atau daigakusei, tapi yang pasti masih sekolah gitu dari beberapa dari kalian. Nah, untuk sekolah sendiri itu dalam bahasa Jepangnya gakko, gakko. Nah itu perhatikan ya ada su kecil dan u juga di akhir jadi kayak gakko, gakko. K-nya dua, O-nya panjang gakko. Selanjutnya ada koeng. Koeng. Nah, koeng itu artinya taman. Bisa itu kayak taman kecil, taman anak-anak atau apa itu koen ya, kayak public park juga bisa gitu, koeng. Nah, selanjutnya kita ke keiyoshi. Keiyoshi. Keiyoshi ini tuh nanti dibagi beberapa, tapi karena itu bukan materi sensei hari ini ya, jadi sensei ringkas aja gitu ya, adjektif dalam bahasa Jepang yang berhubungan dengan seikatsu. Hai, yang pertama ada isogashi gitu, isogashi. Nah, minasan pasti kayak mau itu yang udah kerja atau masih di sekolah pasti ngalamin gitu ya isogashi. Mau itu karena tugas, lembur atau apa pasti kayak kerasa gitu ya isogashi. Isogashi itu apa sih? Isogashi itu sibuk. Sibuk. Isogashi. Isogashi gitu ya. Sumimasen. Isogashi. Nah, itu perhatikan sini tuh i-nya ada i lagi ya. Jadi dibacanya panjang. Isogashi gitu. Nah, selanjutnya ada kalau kebalikannya dari sibuk apa? Nah, kalau setelah sibuk banget gitu ya, pasti liburan kan. Kalau misalnya liburan apa? Luang gitu ya, luang. Atau bebas lah gitu. Nah, luang itu apa sih? Hima. Hima. Hima itu luang. Waktu luang gitu ya, hima. Hima na toki, waktu luang. Nah, selanjutnya ada apa setelah luang, setelah lembur gitu ya, pasti ngantuk gitu ya. Nah, ngantuk dalam bahasa Jepang itu apa, Sensei? Ngantuk itu nemui. Nemui. Nemui itu kelihatan kan dia lagi nguap gitu ya. Tadi kan kita di pertama banget gitu, kata kata kerja pertama yang kita pelajari itu apa? Neru. Jadi nemui kara, nemas. Karena aku ngantuk, aku tidur gitu. Selanjutnya ada Tanoshi. Tanoshi. Kelihatan kan ini kayak lagi seneng-seneng gitu ya mereka karena lagi main gitu, piknik atau apa. Jadi Tanoshi itu kayak berseru-seru gitu, berseru-seru atau mungkin kayak merasa senang itu Tanoshi. Apapun yang berhubungan dengan rasa senang karena sesuatu gitu. Tanoshi. Biasanya itu kayak senang itu karena main, jalan-jalan itu Tanoshi gitu ya. Makanya ada kayak yang disebut Tanoshi Mikoto, hal yang menyenangkan. Nah, selanjutnya ada di sini ada tulisannya ya, new gitu, new atau baru. Itu atarashi, atarashi itu tuh baru. Misalnya atarashi sumaho, HP baru gitu ya. Semoga minasan juga bisa dapat HP baru tuh. Atarashi sumaho. Atarashi sumaho moraimasu. Mendapatkan smartphone baru gitu. Nah, selanjutnya ada apa nih? Amazing, amazing. Jadi apa sih amazing atau kayak luar biasa gitu ya? Hal-hal yang membuat takjub. Itu tuh omoshiroi, omoshiroi. Hal ini juga bisa merujuk ke hal yang menyenangkan atau kayak bikin kita kayak wah gitu ya. Misalnya tuh kalian habis nonton film kayak apa ya yang sekarang Avatar gitu ya, Avatar Fire and Ash. Udah nonton gitu, bagus banget gitu ini film. Jadi kayak kon eiga ga omoshiroi desu ne gitu. Film tadi tuh seru juga ya, seru banget gitu. Nah, selanjutnya ada apa nih? Dia lagi makan, lahap banget gitu. Berarti makanannya oishi gitu ya. Oishi. Berarti enak gitu ya. Oishi. Atau kayak haha no ryori wa oishi gitu ya. Enak gitu makanan ibu tuh. Nah, terus yang terakhir itu ada musukashi. Nah, musukashi itu tuh apa? Kelihatan kan dia lagi kayak keringetan.
kayak kejar waktu gitu ya, nggak ngerti-ngerti. Jadi Musukashi itu sulit. Biasanya itu dipakai buat kayak misalnya kamu lagi minasan lagi ngerjain tugas atau lagi kerja gitu ya, terus kayak ngerasa sulit gitu. Itu tuh bisa nyebut Musukashi, hal yang sulit. Di sini kita setel jingle dulu gitu. Istirahat. Ada liriknya betul ya. Minasan bisa baca nggak tadi? Itu tuh karangan nada ya, do mi do mi do do mi gitu. Hai, selanjutnya kita lanjut ke pola kalimat. Karena kita udah belajar verbanya, terus udah belajar noun-nya gitu ya, udah belajar adjektifnya. Jadi di sini kita belajar pola kalimat biar kita tuh tahu gimana sih cara nyusun si kata kerja, adjektif sama si apa ya? Noun gitu ya, sama kata benda biar menjadi satu gitu. Jadi kita belajar yang pertama itu ada noun atau kata benda ditambah o ditambah vimas. Dan yang kedua itu ada adjektif tambah noun tambah o tambah vimas. Yang kedua ada noun tambah ni tambah vimas. Dan yang terakhir ada noun tambah d tambah vimas. Setelahnya juga kita bakal ada tambahan yaitu to. Tapi itu lihat nanti ya. Yang pertama itu ada noun plus O plus VMAS. Jadi pola kalimat itu tuh digunakan untuk menyatakan kayak kegiatan minasan selama sehari-hari gitu terhadap suatu benda atau objek gitu ya. Karena kalau misalnya bilang tabe mas doang itu tuh makan, tapi kita tuh makan apa sih gitu ya? Nah, di sini kita pakai gitu. Cara menggunakannya gini nih. Kata benda atau noun tambah o tambah kata kerja mas atau v mas gitu ya. Yang tadi udah saya ajarin. Nah, kita tuh mulai dari bentuk kamus yang tadi ya kayak taberu jadinya tabe mas. Dihapus ru-nya ganti mas tabe mas. Atau yomu dihapus u-nya yomu, hapus u-nya jadi yomi mas. Nah, dan sebagainya. Ini tuh dan setelah itu ganti hairan itu tuh buat apa ya? Buat menyatakan hal tersebut tuh dengan sopan gitu. Biasanya tuh digunakannya sebagai teinego atau kayak kata sopan yang levelnya itu masih kasual tapi udah sopan gitu. Jadi kalau misalnya ke sensei jangan ngomong taberu gitu ya, tapi ngomongnya tabemas. Nah, setelah itu tuh kita letakkan noun atau kata kerja yang menjadi objek itu sebelum o, sebelum pola kalimat o. Itu tuh walaupun dalam hiragananya wo, tapi kita bacanya o ya. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk kamusnya itu taberu kayak yang tadi sensei sebut gitu ya. Jadi tabemas. Nah, naunnya itu apa? Gohan, nasi gitu ya. Gohan o tabemas. Jadi kita makan nasi. Gohan o tabemas. Nah, ada lagi yomu dibentuk fimasin jadi yomimas. Nah, ditambahin naun. Naunnya apa? Kata bendanya yaitu hon. Jadi hon o yomimas, baca buku. Nah, yang selanjutnya ada kaku. Kaku itu tadi apa? Menulis. Diganti jadi vimas, kaki mas. Nah, di sini ada lagi contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya tegami yo kaki mas. Tegami itu apa sih? Tegami itu surat. Jadi kalau misalnya minasan surat masih itu ya mungkin kayak sekarang jarang sih surat menyurat gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang Jepang ya nih Honjin ke Indonesia, mereka tuh suka banget gitu ngasih tegami kayak surat gitu ya. Mau itu lewat ehagaki atau langsung tegami langsung itu pasti kalian kayak ngerasain gitu ya. Nah, catatan penting nih, kata kerja suru itu menjadi shimas. Jadi bukan sumas ya, bukan dihapus ru jadi mas, tapi shimas. Contohnya tadi benkyo suru, benkyo shimas. Jadi bisa gitu ya dihapus o sebelum suruhnya juga. Jadi benkyo o shimas itu kayak diganti. Jadi benkyo shimas juga nggak apa-apa. Ada lagi undo suru, jadi undo shimas atau berolahraga. Nah, selain itu juga ada kata kerja kuru. Kata kerja kuru. Ini tuh bukan menjadi kumas, tapi diganti jadi kimas. Kimas. Mirip sama iku gitu ya. Tapi kayak ini mah buat kuru itu datang. Jadi kuru itu datang, kalau kimas itu kimas itu pergi atau iku itu pergi. Nah, kuru itu menjadi kimas, bukan kumas. Nah, selanjutnya kita ke adjektif tambah noun tambah o tambah vimas. Nah, pola kalimat ini itu digunakan untuk menambahkan deskripsi atau sifat pada benda sebelum kita melakukan suatu aktivitas terhadap benda tersebut. Jadi ini tuh buat menambah nuansa kayak si benda itu tuh dan apa yang kita lakuin itu tuh kayak gimana sih gitu ya rasanya tuh.
Nah, gimana sih cara menggunakannya? Yang pertama yang pasti gitu ya, ketinggalan sini. Intinya ini salah ya. Jadi yang pertama itu ada adjektif, kayak nih di sini ya, adjektif tambah noun tambah o tambah V mas. Nah, jadi kita tuh milih adjektif yang sesuai. Nah, di sini ada catatan nih, ada yang namanya ikeyoshi dan nakeyoshi. Nah, ikeyoshi itu apa sih? Jadi ikeyoshi itu adjektif yang akhirnya i. Kayak misalnya nih oishi. Ini oishi itu ikeyoshi. Terus kalau buat nakeyoshi atau na adjektif itu tuh kayak shizuka. Dia tuh nggak akhiran i, jadi harus tambahin na. Nah, catatan ada juga satu adjektif yang dia tuh penjebak gitu ya, pengecoh. Nah, itu tuh kirei, kirei, cantik gitu ya. Itu tuh mungkin kesannya kayak minasan kalau lihat, itu pasti ikeyoshi. Tapi kenyataannya itu nakeyoshi, nakeyoshi. Jadi dia tuh harus ditambahin na sebelum kayak noun-nya gitu ya. Kirei na. Nah, ada juga pilih noun atau kata benda yang akan dideskripsikan. Jadi kita tuh mau mendeskripsikan noun apa sih gitu ya. Terus setelahnya kita susun sesuai pola adjektif atau pola adjektif plus noun atau kata benda tambah O tambah verb. Verb itu kata kerja ya, verb mas. Nah, ini di sini ada adjektif dan nounnya itu apa dan kalimat contohnya. Adjektifnya di sini oishi. Oishi itu enak. Tabemono itu makanan ya. Jadi di kalimat contohnya oishi tabemono o tabemasu. Memakan makanan yang enak gitu ya. Nah, di sini ada lagi atarashi. Atarashi tadi apa? Baru ya. Atarashi game. Game udah jelas ya game. Atarashi game wo wasobimasu. Memainkan game yang baru gitu. Nah, selanjutnya ini nakeyoshi ya. Jadi dia shizuka kan ya. Kata dasarnya itu. Kita harus tambahin na. Jadi shizukana. Nah, namanya apa? Hea. Shizukana hea o souji shimasu. Jadi membersihkan rumah gitu, membersihkan kamar gitu ya. Kamar yang tenang. Nah, di sini selanjutnya kita ada N plus ni plus Vimas. Ini tuh digunakan untuk menyatakan tujuan, arah, atau sasaran suatu aktivitas gitu. Nah, fokusnya itu untuk menyatakan kemana atau untuk siapa gitu si aktivitas itu tuh dilakukan. Nah, cara pakainya itu gimana sih, Sensei? Minasan bisa menggunakan kata kerja atau noun plus ni plus kata kerja atau Vimas. Nah, itu kayak kita tuh tentukan dulu gitu, tujuan atau sasaran atau tempat keberadaan kita tuh di mana sih gitu. Terus setelahnya kita tentuin kata kerjanya apa. Nah, setelah itu disusun jadi N plus ni plus Vimas. Jadi bukan O lagi ya, diganti jadi ni. Di sini nounnya apa? Nounnya itu gaku ya, basho tadi ya, basho atau tempat. Tempatnya itu sekolah. Kata kerjanya iku atau pergi. Jadi gakko ni ikimasu, pergi ke sekolah. Mungkin bisa juga pakai e ya, gakko e ikimasu. Nah, selanjutnya ada apa nih? Tomodachi, tomodachi. Dan ada lagi kata kerja au. Au ya dihapus u-nya jadi imas, jadi aimas. Au itu bertemu. Jadi di sini kita tomodachi nih aimas, bertemu dengan teman. Tujuan kita itu bertemu dengan teman gitu ya. Terus selanjutnya ada sensei, sensei. Kata kerjanya apa? Kikimas. Kikimas itu mendengarkan. Jadi sensei ini kikimas, mendengarkan sensei. Nah, selanjutnya ada N plus D plus Vimas. Nah, ini tuh Ni sama D itu sering banget gitu ya ketukaran. Jujur saya juga kayak masih kayak apa ya, masih mayoi gitu, masih bingung gitu kadang-kadang itu kayak gimana sih cara pakainya. Nah, di sini kita belajar bareng-bareng ya. Pola ini itu digunakan untuk menyatakan tempat atau lokasi di mana suatu kegiatan itu dilakukan. Nah, fokusnya itu beda ya sama kayak tadi. Kalau misalnya itu mungkin bisa digunakan untuk menyatakan kayak tujuan. Kalau ini tuh menunjukkan kayak tempatnya gitu biasanya tuh tempat atau kondisi di mana sih itu tuh terjadi gitu. Nah, cara pakainya itu kata benda atau noun tambah D tambah Vimas. Nah, kita tuh pertama tentukan lokasi kegiatan atau kejadiannya gitu ya. Terus tambah kata kerja dalam bentuk Vimas yang berhubungan dengan itu. Lalu kita susun aja ya selanjutnya tuh jadi N plus D plus Vimas. Nah, contohnya kayak tadi nih, ada Gako ya, sekolah. Gako, di Gako ngapain? Benkyo dong, belajar ya. Benkyo shimasu, benkyo suru. Jadi, kalau disatuin, Gako de benkyo shimasu. Gakko de benkyou shimasu. Belajar di sekolah. Jadi D itu lebih kayak ke di gitu ya, di. Terus di sini ada iye. Iye atau bisa juga uci ya. Iye terus kata kerjanya neru. Tadi ya jangan lupa ya neru ru-nya dihapus jadi mas jadi nemas. Iye de nemas. Jadi tidur di rumah.
nggak tahu tuh rumah siapa, rumah orang mungkin ya. Nah, selanjutnya ada toshokan. Toshokan. Toshokan tadi apa? Perpustakaan ya. Kita kalau di toshokan ngapain nih? Yang pasti antara kayak menulis atau membaca gitu ya. Di sini saya tulisnya kaku atau menulis. Mungkin lagi nugas gitu ya. Nah, kaku kalau itu dihapus i-nya, jadi dihapus u-nya jadi kaki mas. Toshokan de kaki mas. Menulis di toshokan. Nah, yang terakhir itu ada lumayan ribet juga ya ini. Ada S plus to plus N plus O atau ni atau D plus V mas. Nah, S di sini itu subjek ya, subjek. Nah, pola kalimat ini itu digunakan untuk menyatakan melakukan sesuatu atau melakukan suatu aktivitas bersama dengan orang lain gitu, dengan seseorang. Jadi fokusnya itu ke orangnya gitu. Siapa kita melakukan hal itu tuh, siapa yang melakukan hal itu bareng dengan kita tuh gitu. Jadi S-nya itu subjek tuh. Subjek plus to itu bersama gitu ya. Pola kalimat untuk bersama. Plus kata benda atau noun, plus O atau ni atau D, tambah vimas. Nah, misalnya itu tentukan subjek lain selain saya. Kenapa selain saya? Karena to itu bersama ya. Jadi gak mungkin dong bersama dengan saya gitu. Nah, itu tuh harus orang lain misalnya itu kayak kakak, temen, siapapun itu ya. Itu nani-nani to, nani-nani o, vimas. Nah, setelahnya kita tentukan juga gitu kata benda apa sih yang kita lakukan tuh saat itu gitu ya. Terus ditentukan juga itu tuh o atau ni atau d sih. Itu tuh tempat atau kata benda sih gitu ya. Nah, terus setelah itu kita susun aja deh gitu. Jadi apa? S plus to plus N plus O plus Vimas. Nah, di sini ada ya contohnya subjeknya itu tomodachi nih. Namanya apa? Kata bendanya apa? Undo. Kata kerjanya apa? Suruh. Jadi tomodachi to undo shimasu. Undo shimasu. Berolahraga dengan teman. Nah, selanjutnya itu ada kazoku. Kazoku. Teman-teman mungkin udah sering dengar ya, kazoku itu keluarga. Nah, di sini ada noun. Nounnya apa nih? Koeng, berarti tempat dong. Kalau tempat berarti harus pakai apa? Kalau tempat itu harus pakai ni atau de. Di sini kita pakai ni karena menunjukkan tujuannya gitu ya. Nah, kata kerjanya itu iku, ikimas. Jadi, kazoku to koen ni ikimas. Bersama dengan keluarga pergi ke koen, ke taman. Nah, yang terakhir itu ada kareshi. Minasan ada yang udah punya kareshi belum nih? Kareshi itu apa sih sensei? Kareshi itu pacar ya, pacar. Nah, pacar laki-laki, kareshi. Karena ada kare. Kare itu dia gitu ya. Biasanya digunakan untuk menunjukkan ke cowok gitu biasanya kalau kare itu. Ditambah sih jadi pacar cowok. Nah, kalau pacar cewek itu kanojo. Sama kayak menyebutkan dia dalam bahasa Jepang untuk perempuan itu ya, kanojo. Jadi kanojo, zashi, dan kau. Zashi itu tadi ya majalah. Kau itu kaimas, hapus u-nya, tambah imas, kaimas, belanja. Jadi kareshi to zashi yo kaimas. Belanja zashi, majalah bersama dengan kareshi. Nah, catatan penting nih. Pola kalimat itu akan berubah menjadi bentuk vimashita jika kalimat tersebut tuh terjadi di waktu yang lampau gitu. Kayak contohnya tuh kino, ega kang ga, ega o mimashita. Jadi kino kemarin gitu ya. Eiga o mimashita. Kemarin saya nonton film gitu ya. Yesterday I watched a film gitu ya. Saki gakko de ikimashita. Tadi pergi ke gakko, ke sekolah. Tadi gitu ya. Jadi berarti kan lampau dong. Jadi yang tadinya ikimas, sunya dihapus ganti shita. Yang tadinya mimas, sunya dihapus ganti shita. Hai, selanjutnya itu ada kosakata waktu ya, karena tadi kita nyebut, sensei nyebut ada waktu lampau gitu ya. Di sini nihongo-nya tuh, nihongo-nya itu ada yang kino, ashita, mainichi, kyo, saki, dan ima. Kino itu artinya kemarin, ashita itu artinya besok, mainichi itu artinya setiap hari, kyo itu artinya hari ini, saki itu artinya tadi, dan ima itu artinya sekarang. Nah, jadi kalau misalnya minasan pakai saki sama kino gitu ya, itu tuh berarti kan dilampau. Jadi jangan lupa ganti kalimatnya itu jadi mashita, mashita. Nah, selanjutnya ini ada contoh kalimatnya gitu ya. Minasan mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu gitu referensinya itu di mana. Nah, tim. Demian sang kino nani yo shimashita ka? Kino kemarin nani yo shimashita ka? Nani itu apa kan ya? Jadi shimas itu apa? Yang dilakukan.
apa yang dilakukan kamu kemarin. Damian-san, kino nani o shimashita ka? Apa yang kamu lakukan kemarin, Damian-san, gitu. Damian tuh jawab, Jason to game wo asobimasu. Nah, ini sensei salah nyebut harusnya imashita. Jason san to game wo asobimashita. Karena kejadiannya kan kemarin ya. Jason san to game wo asobimashita. Kemarin bermain dengan Jason gitu ya. Bermain apa? Bermain game. Nah, si Tim tuh bilang, so desu ka? Oh, begitu. Ah, Jason-san, mainichi nani o shimasu ka? Ini mainichi ya, setiap hari. Jadi masih berlangsung dong. Jadi kita pakainya masu, bukan mashita. Nah, mainichi nani o shimasu ka? Apa yang kamu lakukan setiap hari? Jason bilang, hon o yomimasu. Hon o yomimasu. Membaca buku. Dia tuh membaca buku setiap hari gitu ya. Oh, orang rajin. Majime-sang gitu ya. Nah, di sini ada Renshu-nya juga ya. Itu bilang misalnya tuh kayak tadi ya, Bisan, nani yoshimasu ka? Gitu. Bisan, kamu lagi apa? Bisan tuh jawab NO atau ni atau de mas. Misalnya tuh kayak apa ya? Ima sensei wa eh, sensei ya, ima sensei wa benkyou shimasu gitu ya. Terus dia tuh nanya lagi, si B tuh ke si A ya. San wa nani yoshimasu ka? Kalau San kamu lagi apa? Dia tuh jawab juga nih, atau O atau D atau D plus Vimas. Nah, dia juga bisa bilang to gitu ya, tambah to karena dia itu kan sekarang lagi ngobrol sama si B gitu ya. Jadi dia juga bisa ngomong gitu. Bisan to hanashimasu gitu ya. Sedang ngobrol dengan Bisang. Dia tuh jawab so desu ka. Jadi so desu ka tuh kalau misalnya minasan udah kayak dikasih informasi gitu ya sama seseorang. Minasan tuh jawabnya so desu ka. Oh, begitu gitu ya. Itu tuh so desu ka itu kayak sopan gitu ya. Untuk menyatakan kayak kalian tuh mengerti gitu. Hai, ijo desu. Untuk Jugyo atau pelajaran dari ini owarimashita. Minasan, arigatou gozaimasu. Dan juga kayak otsukaresama deshita karena sudah melewatkan pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini itu masuk ya dan dapat dimengerti oleh minasan dan juga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Karena perihal seikatsu itu pasti digunakan setiap hari ya, baik itu dalam setting bersama dengan teman, dengan sensei, atau misal mungkin kayak justru sehari-hari gitu di Jepang sendiri kalau misalnya minasan ke Jepang itu pasti kepake oleh kalimatnya itu yang si N plus O plus Vimas itu pasti kepake jadi jangan lupa dipelajari dan dipahami gitu ya sama minasan mungkin gak tobanya banyak tapi lama-kelamaan pasti kebantu dan juga kayak mengerti gitu. Nah, tips dari sensei itu minasan kayak banyakin nonton anime, terus baca manga dalam bahasa Jepang, atau kayak dengerin musik itu pasti kayak sering banget denger pola kalimat yang sensei ajarin. Dan itu tuh pasti kayak minasan tuh langsung ngerti gitu. Oh, berarti si kalimat ini tuh artinya tuh ini. Berarti si kata ini tuh artinya ini, si kata ini tuh artinya ini, kosakata ini tuh artinya ini, kotobanya tuh ini. Itu tuh pasti kayak gampang banget ngertinya kalau udah sering denger gitu ya. Jadi biasain denger, biasain baca, dan juga jangan lupa berlatih dan gunakan juga sih pola kalimat itu sama teman. Kayak iseng-iseng aja gitu sama teman tuh kayak eh kamu Nio Shimashika gitu ya kayak iseng aja kayak nanya kamu lagi apa dalam bahasa Jepang. Jadi dia tuh kayak watashi wa hon o yomimasu gitu ya. Saya lagi baca buku manga o yomimasu. Lagi baca manga gitu. Dan minasan juga kayak pasti ditanya balik, kalau kamu lagi apa? Anata wa nani o shimasu ka? Kamu lagi apa? Itu kayak minasan juga pasti kan harus jawab dan itu pasti kebantu gitu. Jadi selain dari mendengarkan dari anime gitu ya atau baca buku, itu minasan juga bisa latihan langsung dengan teman gitu ya untuk renshu-nya dan juga itu pasti lama-kelamaan terbiasa dan kayak minasan juga kayak wah pakai pola kalimat ini seru juga gitu ya. Wah pakai kalimat ini tuh saya udah terbiasa gitu. Itu pasti ada waktunya kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk belajar dan gambarimasu. Untuk hari ini ijo desu dan arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita, minasan.